Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Prasetyo dari PJJ Informatika. Ingin menjelaskan tentang tiga konsep VoIP. Di sini ada perangkat VoIP. Yang pertama itu adalah WebRTC, yang kedua itu softphone, yang ketiga itu yang paling sering itu WhatsApp. Yang pertama adalah konsep WebRTC. Nah, apa sih itu WebRTC? WebRTC ini adalah sebuah spesifikasi HTML5 yang membuat pengguna dapat menambah komunitas real time eh, langsung dari browser ke perangkat-perangkat lainnya. Secara sederhana, WebRTC memperbolehkan kita untuk melakukan komunikasi menggunakan video dan suara langsung di dalam halaman web tanpa perlu memasang plugin apapun. Nah, di sini ada kegunaan utama WebRTC nih. Yang pertama itu adalah peer-to-peer communication. WebRTC ini memungkinkan komunikasi langsung antara dua pengguna atau peers tanpa perlu melalui server perangkat. Nah, sehingga latensi dapat diminimalkan dan kualitas komunikasi juga ditingkatkan. Yang kedua adalah data channels. Selain audio dan video, petisi ini juga mendukung transmisi data arbiter, memungkinkan pengguna seperti berbagi file atau data multiplayer dalam game. Yang selanjutnya adalah security. Petisi ini menggunakan enkripsi end-to-end untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan itu aman dari pengintaian atau intersepsi oleh pihak ketiga. Nah, selanjutnya dulu ada spesifikasi WebRTC. Nah, yang pertama adalah media stream API. Nah, media stream representasi dari aliran media atau audio video yang ditangkap atau dimainkan. Nah, yang kedua adalah RTC peer connection. Nah, mengelola koneksi atau video peer-to-peer dan menangani tugas seperti setup koneksi, mengelola transmisi data, dan mempertahankan koneksi. Nah, yang ketiga adalah RTC data channel. Nah, ini memungkinkan transfer data arbiter antar dan file berguna untuk berbagi file, sinkronisasi game, dan transmisi data lainnya secara real time. Nah, selanjutnya itu adalah teknologi hardware. Yang pertama itu adalah kamera dan mikrofon. Untuk menangkap video, kamera ini dapat berupa built-in pada laptop dan smartphone, dan mikrofon dapat dapat berupa built-in laptop dan smartphone. Yang selanjutnya adalah prosesor, CPU, dan GPU. Nah, memproses data audio dan video serta mengelola koneksi jaringan. Prosesor yang kuat diberlakukan untuk memastikan performa yang halus dan latensi yang rendah. Dan selanjutnya adalah router dan modem. Perangkat ini memungkinkan koneksi internet yang stabil dan cepat. Yang terpenting adalah kualitas komunikasi real time. Oke, yang selanjutnya adalah teknologi software. Media Stream API atau Get User Media itu memungkinkan aplikasi web untuk mengakses kamera dan mikrofon pengguna. Yang kedua itu adalah audio codecs G711 yang digunakan untuk encoding dan decoding audio. Yang ketiga adalah Interactive Connectivity Establishment, membantu dalam menemukan jalur terbaik untuk koneksi peer-to-peer menggunakan Stun dan Tor. Yang terakhir adalah web browser. Uh, Seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari ini mendukung WebRTC dan menyediakan implementasi dari API dan protokol yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah prinsip kerja perangkatnya. Nah, yang pertama itu inisiasi dan pengaturan koneksi, signaling pertukaran informasi antara peer untuk mendirikan koneksi. Yang kedua adalah perancangan koneksi peer-to-peer-nya, komponen untap. Peer connection ini adalah komponen utama yang menangani koneksi peer-to-peer.
Dan RTC Peer Connection mengelola setup, pengiriman, dan pemeliharaan koneksi antara dua peers. Nah, yang ketiga adalah pengiriman media dan data. Nah, RTP digunakan untuk mengirimkan data media atau audio dan video secara real time dan memastikan bahwa yang dikirimkan itu dengan latensi rendah yang dengan kualitas yang baik. Dan selanjutnya adalah pengolahan dan penyajian medianya. Kodeks media atau audio media yang ditangkap yang lalu di-encode menggunakan kodeks yang didukung seperti Oculus untuk audio dan VP8 atau VP9 atau H264 untuk video. Nah, selanjutnya adalah opportunity-nya. Yang pertama adalah telemedicine, kesehatan digital. Nah, konsultasi virtual memungkinkan dokter pasien untuk melakukan konsultasi medis secara online dan mengurangi kebutuhan kunjungan fisik. Lalu pemantauan jarak jauh memungkinkan pemantauan secara pasien secara real time melalui perangkat yang terhubung seperti monitor jantung atau pengukur tekanan darah. Selanjutnya adalah pendidikan dan e-learning, yang yaitu kelas virtual, membantu institusi pendidikan, dan juga pelatihan dan workshop. Nah, memungkinkan sesi pelatihan workshop interaktif dari peserta di berbagai lokasi. Oke, yang kedua adalah konsep softphone. Apa itu softphone? Softphone adalah aplikasi perangkat lunak yang diinstal di komputer, smartphone, atau tablet yang memungkinkan panggilan IP. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video melalui internet, menggantikan atau melengkapi telepon tradisional. Dan selanjutnya adalah fitur nih kegunaan softphone. Yang pertama adalah komunikasi bisnis dan kolaborasi Teams. Memungkinkan karyawan melakukan panggilan secara video, hmm, memfasilitasi rapat virtual dan konferensi nih, tanpa memerlukan peralatan komunikasi tradisional. Yang kedua itu dukungan pelanggan dan pelayanan klien. Nah, softphone ini dapat digunakan dalam call center nih untuk mengelola panggilan masuk dan keluarnya, memberikan dukungan pelanggan, membantu memantau kualitas layanan. Selanjutnya adalah komunikasi sosial pribadi dan sosial. Nah, softphone juga memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan internasional dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan telepon tradisional menggunakan koneksi internet. Nah, selanjutnya adalah spesifikasi softphone. Yang pertama adalah sistem operasinya. Biasanya itu compatible dengan berbagai sistem seperti Windows, macOS, iOS, Linux, dan Android. Nah, bisa juga diinstal pada komputer, desktop, laptop, smartphone, dan tablet. Yang kedua itu kodek audio dan video. Nah, mendukung berbagai kodek untuk kualitas suaranya. Dan yang lebih baik seperti Oplus untuk audio dan 264 untuk video. Nah, selanjutnya adalah QoS, Quality of Service, pengaturan untuk memastikan prioritas jaringan untuk panggilan suara dan videonya. Nah, selanjutnya adalah user-friendly interface antarmuka yang mudah ini digunakan dan intuitif. Yang terakhir adalah kostumisasi. Opsi ini menyediakan pengaturan dan tampilan aplikasi secara sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, selanjutnya adalah teknologi hardware-nya. Yang pertama adalah mikrofon, perangkat input yang menangkap suara menggunakan untuk dikirimkan melalui aplikasi softphone ya. Nah, dibuild ini berupa pada perangkatnya seperti laptop atau smartphone atau eksternal USB atau mikrofon. Yang kedua adalah speaker, perangkat output yang memutar suara yang diterima melalui aplikasi softphone dibuild sama seperti yang mikrofon yang dibuild in. Yang selanjutnya adalah Wi-Fi NIC.
Kartu jaringan yang memungkinkan perangkat terhubung jaringan nirkabel, memberikan fleksibilitas untuk perangkat mobile, memastikan konektivitas internet tanpa kabel, meskipun kualitas dan stabilitas jaringannya bisa dipengaruhi oleh faktor di lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah teknologi softwarenya. Di sini ada SIP, protokol yang umum nih digunakan untuk menginisiasi, memelihara, dan mengakhiri sesi untuk komunikasi real time. Selanjutnya ada RTP, protokol yang digunakan untuk mengirimkan data audio dan video melalui jaringan IP. Nah, yang terakhir adalah 264 codecs yang digunakan untuk kompresi video digital, memungkinkan pengiriman video berkualitas tinggi dengan menggunakan bandwidth yang sangat efisien. Dan selanjutnya adalah prinsip kerja perangkatnya nih. Yang pertama itu adalah registrasi pengguna yang dapat membuka aplikasi software memasukkan kredensial mereka seperti username dan password. Yang selanjutnya adalah session initiation protocol atau SIP ini yang digunakan untuk mengelola signalingnya, penyiapan pemeliharaan dan penghentian panggilan. Yang selanjutnya adalah pengenangan media. Mikrofon perangkat menangkap suara pengguna dan panggilan video kamera menangkap video. Yang selanjutnya adalah transmisi data, data audio dan video yang di-encode melalui RTP dan memastikan transmisinya real time. Nah, yang terakhir adalah keamanan. Nah, untuk menjaga privasi dan keamanan data audio video dienkripsi menggunakan protokol seperti SRTP dan TLS. Nah, di sini ada opportunity software. Yang pertama itulah chatbot cerdas, asisten virtual. Yang kedua itu ada analisis sentimen dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga itu ada konsultasi medis jarak jauh. Yang keempat, pemantauan kesehatan jarak jauh. Yang kelima itu platform kolaborasi terintegrasi. Dan opportunity yang terakhir adalah virtual office solution. Oke, yang sekarang yang perangkat yang ketiga adalah WhatsApp ya. Nah, apa sih itu WhatsApp? Yang sering kita pakai sehari-hari. Aplikasi pesan instan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara video melalui internet menggunakan protokol VoIP. Nah, di sini fitur kegunaan WhatsApp. Nah, yang pertama adalah panggilan suara video, memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan video secara gratis ke seluruh dunia melalui internet. Yang kedua ada pesan instan. Nah, pengguna dapat mengirim pesan instan berbagai foto, video, dan dokumen, stiker juga, dan juga emoji. Yang ketiga adalah keamanan dan privasinya. Nah, WhatsApp ini menggunakan enkripsi end-to-end untuk semua pesannya, panggilan suara, dan video, dan memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca atau mendengar konten komunikasi tersebut. Oke, kita masuk ke spesifikasi WhatsApp. Nah, sistem operasinya itu minimal Android 4.3 atau versi yang lebih baru. Kalau di iOS itu minimal iOS 9 atau versi yang lebih baru. Nah, untuk hardware-nya sendiri itu memiliki minimal dual core dan RAM minimal 1 GB dan setidaknya 100 MB untuk ruang penyimpanan bebas untuk menginstal aplikasi. Dan selanjutnya itu konektivitas jaringannya mendukung setidaknya Wi-Fi 802.11 dan mendukung 4G LTE atau 5G. Nah, selanjutnya adalah teknologi hardware. Nah, perangkat utama WhatsApp dioperasikan pada smartphone, tablet yang memiliki koneksi internet. Yang kedua ada mikrofon dan speaker. Nah, yang ketiga itu pastinya WiFi dan data seluler. Nah, untuk teknologi softwarenya itu seperti RTP yang digunakan mengirimkan data suara secara dan video secara real time. Yang kedua ada protokol signal
yang digunakan untuk mengenkripsi end-to-end. Yang ketiga adalah desain antarmukanya ya, UI UX. Pengguna ramah dan intuitif memungkinkan pengguna dengan mudah mengirim pesan, melakukan panggilan, berbagai media, dan menggunakan berbagai fitur lainnya. User friendly lah istilahnya. Nah, di sini ada prinsip kerja perangkatnya. Yang pertama itu pasti registrasi pengguna, mengunduhnya dari Play Store, kemudian mendaftarkan dengan nomor telepon, ya, kemudian sinkronisasi kontak, melakukan sinkronisasi dengan buku telepon pengguna yang ada di sistem. Yang selanjutnya adalah mengirimkan pesan teks, foto, video, atau dokumen. Eh, yang tersebut dienkripsi ya di perangkat menggunakan protokol enkripsi end-to-end. Kemudian WhatsApp meneruskan pesan ke server penerima jika penerima online, atau menyimpan pesan tersebut di server jika penerima offline. Nah, berarti jika penerima yang belum online, servernya masih di pesannya masih disimpan di server mereka. Kemudian penerima menerima pesan tersebut melalui koneksi internet di perangkat mereka. Dan juga sudah online, baru pesannya diterima. Yang selanjutnya keamanan dan privasi. Seluruh komunikasi WhatsApp pasti dienkripsi ya, end to end ya. Berarti pesan panggilan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima yang sama. Di sini adalah opportunity WhatsApp. Yang pertama itu pengembangan untuk bisnis, layanan pelanggan, integrasi dengan ekosistem digital, pendidikan dan pembelajaran jarak jauh, pengembangan komunitas dan kelompok, dan inovasi dalam kesehatan dan kesejahteraan. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.